Ketemu lagi di Yusada TV. Kali ini kita mulai ya channel yang dimana channel sebenarnya nggak berfaedah juga, cuma kita sedikit menginformasi, mengedukasi dan mengasih hiburan ya. Kebetulan kita juga punya program baru nih ya, program baru sebenarnya program lama dari Estek Mas Yus yang dulu, yaitu kita akan membawakan berita tentang pemuda pencuri uang toko di Bungurasi Waru bonyok di masa ya. Lihat ini ya, lihat ini ya, ini tersangkanya jadi apa ya, jadi bahan latihan warga ini ya. Kok latihan warga, bahan bahan apa ini ya, bahan bahan ini apa namanya, buat latihan ini loh, tinju ya. Tinju enggak lah, tinju enggak seperti ini, ini terlalu kejam nih ini ya. Sudah, kita lanjut aja, ini kasusnya ya. eh ini terjadi di Sidoarjo, terutama di Kecamatan Waru ya. Kalau Anda tahu di daerah Sidoarjo dan sekitar Surabaya dan sekitar ini ada namanya terminal ya, yang terkenal Terminal Bongorasi. Ya, kebetulan ini bukan di terminal tapi di salah satu tempat di daerah Bongorasi. Ya, ini kasusnya pencurian ya. Pencurian yang atas nama pelakunya adalah Lukas Pibo, 26 tahun, warga air ini apa nih? Warga air Kenari ya. Ini daerah Kenari ini di daerah Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, NTT. Menjadi bulan-bulanan warga Bongorasi. Ya, kasusnya ini ya. Dari keterangan di sini Kapolsek Waru, Kompol Anwar ini membenarkan kalau pihaknya telah mengamankan pelaku pencurian uang di toko. Ternyata ini pelaku pencurian uang di toko guys ya. Ini kalian harus berhati-hati ya, kalau yang punya toko harus waspada, pasang CCTV atau pengaman dan yang lain-lain ya, terutama yang punya toko-toko kecil ini ya. Kalau di ya kemarin ada juga yang di apa namanya, Indomaret, Alfamart juga kebobolan juga, biasanya kan lagi kosong, ini pas lagi buka juga ini kalau kecil. Ya, di sini kejadiannya pada Senin ya, tanggal 19 kemarin lah ya, nggak terlalu lama, kemarin masih kemarin jam pukul 5. Pukul 5 berarti juga masih pagi ya, masih pagi nih, masih pagi. Masih pagi. Tindak pencurian bermula ketika pelaku berpura-pura membeli rokok. Ini modus ini berarti ya. Ini diperhatikan yang punya warung atau toko-toko kecil ya. Membeli rokok, mencoba memanggil korban saat dia berada di dalam rumah ya kan, betul. Berarti dia tokonya di depan dan ada bersamaan dengan rumahnya ya kan. Ini toko plus rumah ini. Sebelum korban keluar mengamati pelaku yang terlihat mulai masuk ke dalam toko dan membuka lagi tempat uang dan mengambilnya. Dia sudah ini ya, biasanya kan kalau toko gabung dengan rumah itu biasanya ini kelihatannya dari dalam rumah itu kondisi toko dari depan itu. Kalau nggak bisa ya itu untuk pengawasan mungkin dari rumah cukup, tapi di situ ada titik lengahnya juga ya. Intinya di situ pelaku mengambil uang toko, korban langsung teriak dan mengejar pelaku. Jadi dia amati aja, dia mengambil toko, dan setelah dia berhasil mengambil uangnya, si pemilik ini apa namanya, si pemilik toko ini teriak keluar dan
mengojaknya ya. Dari teriakan itu warga yang lain tuh dengar juga ya kan, mungkin yang biasanya kalau toko rumah bertuku itu ya nggak jauh-jauh lah dari rumah warga yang biasanya sering-sering kumpul di situ, biasanya seperti itu kalau di daerah kita. Teriak oleh warga, pelaku pun berhasil ditangkap warga dan berkali-kali bawa kementar di wajah. Ya jam segitu juga ya masih aja kan rame itu kan ya. Setelah puas ya warga sebenarnya nih, setelah puas menghakimi dipukul wajahnya sampai babak belur, baru dia telepon polisi. Warga ya tang itu diamankan, serahkan ya. Positifnya kan nggak sampai dibunuh lah intinya atau sampai meninggal ya. Eh, ya eh, iya sih, kita juga jengkel untuk melihat pencurian atau pembegalan, tapi kak iya kalau karena apa ya, karena ya sadis juga dia kalau operasi gitu gitu loh. Kalau dia melakukan tindakan juga sadis juga gitu. Kalau kita hakimi massa atau beramai-ramai ya, saya harap janganlah ya, janganlah ya. Mungkin kalau ini ya juga bagus ya, dia babak belur, sudah babak belur serahkan polisi, itu sudah cukup lah itu bisa. Ya itu tadi ya keterangannya, dia kabur tapi ketangkap warga ya. Ini pelajaran kita, ini harus berhati-hati ya yang punya toko, di meskipun kabur sama rumah jangan sampai pengawasannya itu ya kan. Terus yang punya niatan buruk mungkin ya, berapa tadi kalau kita lihat uangnya ya, nggak sampai 400.000, 300 sekian kan ya kan, rugi juga gitu loh ya, rugi juga dengan kondisi seperti ini ya. Mungkin ini bukan yang pertama ya, bukan yang pertama. Itu aja menurut saya ya. Cukup ya, kita ketemu lagi nanti dengan berita-berita yang terupdate, yang terkini ya, yang perlu kalian nanti kita ambil pelajarannya dari sebuah kasus di sini. Baik, Yusra TV pamit. Saya akhiri. Selamat dan tetap semangat. Ciao.